Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adora Sekian dan Dayani Sawera dengan NPM 20120111233. Sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya dengan judul Permasalahan dan Penegakan Hukum Tata Ruang di Indonesia. Yang pertama itu definisi tata ruang. Tata ruang adalah pengaturan tata guna lahan dan perencanaan wilayah untuk memastikan pemanfaatan ruang yang efisien dan berkelanjutan. Sementara itu, hukum tata ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Hukum tata ruang di Indonesia didasarkan pada undang-undang dan pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah. Juga melandaskan kebijakan terkait pemanfaatan ruang dalam pembangunan pada rencana tata ruang wilayah. Tujuan dari penataan ruang adalah bagaimana memanfaatkan ruang yang terbatas agar manusia menjalankan aktivitasnya untuk memelihara kehidupan. Permasalahan tata ruang di Indonesia itu ada 4. Yang pertama itu wilayah perkotaan yang padat. Pertumbuhan cepat penduduk di wilayah perkotaan menyebabkan kepadatan yang tinggi. Hal ini berdampak pada infrastruktur, pelayanan publik, dan kualitas hidup. Yang kedua, konversi lahan ilegal, yaitu praktek konversi lahan ilegal menjadi masalah yang serius. Tanah yang seharusnya dilindungi dikonversi tanpa izin, lalu merugikan lingkungan dan merampas hak masyarakat atas lahan. Yang ketiga itu kerusakan lingkungan, dan keempat itu ketidakseimbangan pengembangan wilayah. Yang dimaksudkan dengan ketidakseimbangan pengembangan wilayah yaitu pengembangan wilayah yang tidak seimbang antara perkotaan dan perdesaan, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses sumber daya, infrastruktur, dan peluang ekonomi antar wilayah. Kerangka hukum tata ruang yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Yang kedua, tujuan Undang-Undang Penataan Ruang yaitu untuk mencapai pemanfaatan ruang yang efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan. Yang ketiga, tantangan dalam penegakan hukum tata ruang yaitu meskipun ada kerangka hukum, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum tata ruang. Faktor-faktor seperti korupsi dan sumber daya terbatas dapat menghambat efektivitasnya. 4. Peran pemerintah dan lembaga terkait. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam menerapkan UU Penataan Ruang. Perlu kerjasama yang erat antara instansi terkait untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Kendala penegakan hukum yaitu sumber daya yang terbatas, korupsi, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Lalu upaya upaya dari peningkatan penegakan hukum yaitu yang pertama itu penguatan lembaga penegakan hukum seperti Badan Pertahanan Nasional atas atau Kejaksaan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas penegakan hukum tata ruang. Ini mencakup peningkatan jumlah personel, pelatihan, dan alokasi anggaran yang memadai. Upaya yang kedua yaitu kampanye edukasi masyarakat juga menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya tata ruang. Melalui kampanye ini, masyarakat dapat diberikan pemahaman tentang dampak pelanggaran tata ruang dan peran mereka dalam melaporkan serta mencegahnya. Upaya yang ketiga yaitu penggunaan teknologi yang modern, seperti sistem informasi geografis dan pemantauan satelit. Ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemantauan tata ruang. Hal ini memungkinkan deteksi dini pelanggaran dan memudahkan proses penegakan hukum. Lalu peran masyarakat. Peran seluruh elemen masyarakat juga sangat krusial dalam mendukung penegakan hukum tata ruang di Indonesia. Pertama, melalui pelaporan pelanggaran, masyarakat
berperan sebagai mata dan telinga yang dapat memberikan informasi penting kepada pihak berwenang. Hal ini membantu dalam deteksi dini dan penanganan cepat terhadap pelanggaran tata ruang. Kemudian berpartisipasi dalam perencanaan komunitas dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan tata ruang. Dengan terlibat langsung, masyarakat dapat memastikan bahwa kebutuhan lokal dan berkelanjutan lingkungan dipertimbangkan dalam setiap keputusan perencanaan. Dengan demikian, melibatkan masyarakat secara aktif tidak hanya mendukung proses penegakan hukum, tetapi juga membangun landasan partisipatif yang kokoh untuk pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan adil. Kesimpulannya, dalam mencapai tata ruang yang baik, penegakan hukum memiliki peran kunci. Setiap pihak, termasuk kita sebagai masyarakat, memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga tata ruang yang berkelanjutan. Kesadaran akan peran kritis penegak hukum, dan partisipasi aktif dari masyarakat adalah kunci untuk menciptakan lingkungan tata ruang yang efisien, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas tata ruang negara untuk masa depan yang berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.